Shalom, selamat pagi, jemaat terkasih, puji Tuhan. Kembali dapat menyapa Bapak Ibu jemaat terkasih di pagi hari ini. Selalu harapan dan doa kami Bapak Ibu jemaat dalam keadaan yang sehat dan dalam perlindungan Tuhan, secara khusus dalam situasi COVID seperti ini. Kembali firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini diambil dari Hakim-Hakim, pasal yang keempat dan pasal yang kelima. Kita tidak akan membaca semua pasal, tetapi kita hanya akan membaca dari Hakim-Hakim pasal yang keempat ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah Hazor, panglima tentaranya. Ialah Sisera yang diam di Hasoret Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma, Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dan Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau di sungai Kison, dan aku akan mengerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Bapak Ibu jemaat terkasih, dari pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, saya mengambil judul Kita Bisa, bagian yang pertama. Bapak Ibu sudah terkasih, kalau kita melihat tokoh yang ada di dalam kitab Hakim-Hakim ini adalah Deborah. Kita sudah tahu bahwa Deborah adalah seorang nabiah, tetapi juga sekaligus dia berperan sebagai seorang hakim di Israel. Ya, memang kita bisa melihat tadi ada situasi yang mendesak, di mana Deborah memanggil Barak untuk memerangi Sisera, panglima perang Kanaan. Deborah adalah salah satu dari 12 hakim yang memerintah bangsa Israel. Kisah hidupnya tercatat dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat dan pasal yang kelima. Dan kita bisa melihat sama-sama bagaimana Deborah adalah seorang yang gagah perkasa, yang berani. Meskipun bangsa Israel mengalami situasi yang sulit, masalah yang sulit, tetapi meskipun dia seorang perempuan, dia berani menghadapi situasi kondisi itu. Nah, dari kisah Deborah ini kita akan mengambil beberapa nilai. Ada 3 nilai yang akan kita ambil. Dan di pagi hari ini, nilai pertama akan kita renungkan bersama-sama, yaitu manusia itu mulia dan berharga yang diberi potensi oleh Allah. Sekali lagi poin pertama, manusia itu mulia dan berharga yang diberi potensi oleh Allah. Bapak Ibu sudah terkasih, kita sudah ketahui bersama bahwa dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai 28, manusia itu dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Tentunya dengan tugas yang sama, tetapi juga tentu ada fungsi-fungsi yang berbeda. Sehingga manusia memiliki potensi atau kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Nah, kita harus menyadari itu bahwa setiap umat manusia memiliki potensi yang berbeda-beda. Dan setiap potensi yang kita miliki itu harusnya bisa dikembangkan, punya potensi dimungkinkan untuk dikembangkan. Nah, potensi dari Allah yang Allah berikan kepada kita tidak melihat jenis kelamin sebenarnya. Karena potensi yang diberikan Allah kepada manusia itu unik menurut rencana dan maksud Allah bagi kehidupan kita. Dalam konteks pembacaan kita, seharusnya yang berperang itu adalah Barak, seorang laki-laki. Tetapi kita bisa melihat bagaimana saat Barak takut, justru yang mengambil posisi menjadi panglima adalah seorang perempuan, yaitu Deborah. Jadi saya katakan di sini bahwa potensi yang diberikan Allah kepada manusia itu memang unik, tapi menurut rencana dan maksud Allah bagi kita. Itulah sebabnya Allah memilih Deborah
Ya, karena Allah tahu Deborah memiliki potensi yang luar biasa. Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayat yang keempat. Pertanyaannya bagi kita semua, dalam suasana awal tahun ini, bagaimana dengan kita? Apakah kita menyadari bahwa kita sebagai umat ciptaannya, menyadari potensi kita? Apalagi dalam kita menghadapi masalah COVID-19, masalah kehidupan di sepanjang tahun 2021 ini. Tentunya dengan potensi yang kita miliki, tentunya kita dapat sanggup, dimampukan, diberikan kekuatan, diberikan optimisme, diberikan keberanian untuk menghadapi tahun 2021 yang penuh dengan misteri ini. Sampai dengan sebuah batu permata yang baru ditemukan memang tidak berbentuk, ya, tidak menarik, kusam. Tapi saat batu permata itu dipoles, diasah, diberikan kepada pengrajin batu permata, kita bisa melihat bagaimana batu permata yang awalnya tampak tidak berarti, tetapi saat dipoles di tangan yang ahli menjadi perhiasan yang sangat mahal harganya. Begitu juga dengan kita. Kita adalah manusia ciptaan Allah, punya potensi, dan inilah saatnya, inilah waktunya. Meskipun kita menghadapi situasi yang sulit di tahun 2021, potensi yang Allah berikan kepada kita jangan kita redupkan, jangan kita hilangkan, tetapi justru inilah waktunya kita mengembangkan potensi yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Yang menarik, Fanny Crosby, seorang penulis lagu yang sangat terkenal, penulis yang buta, tetapi karena dia menyadari potensi yang Allah berikan kepada dia, dia menciptakan ratusan, mungkin bahkan ribuan lagu yang memberkati kita. Satu pujian yang menarik yang sering kali kita nyanyikan adalah Kidung Jemaat nomor 392, Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur bahwa di awal tahun ini kami kembali lagi diingatkan bahwa kami adalah ciptaan-Mu, bahwa kami memiliki potensi yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Tiap-tiap orang unik sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan. Meskipun kami menghadapi situasi yang sulit saat ini, ada pandemi COVID-19, ada persoalan, ada tantangan, tetapi hamba berdoa kiranya situasi kondisi ini tidak membuat potensi yang Allah berikan kepada kami tertimbun, terkurung, tidak berdaya, tetapi justru dalam situasi seperti ini, potensi yang Allah berikan kepada kami semakin terlihat dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa kiranya Engkau memberkati setiap kami, memberkati keluarga kami, orang-orang kami kasihi, di dalam setiap situasi kondisi yang ada saat ini. Ini doa kami, syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.